Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program One on One. Masih bersama saya Fani Imania dan juga masih bersama saya kuasa hukum dari Mario Dandisatrio, Dolvi Rompas. Baik, Bang Dolvi, kebetulan kan karena saya juga sempat mendengarkan katakanlah perspektif dari kuasa hukum, kemudian terkait dengan klien mereka masing-masing gitu. Ada hal menarik yang juga saat ini sedang viral begitu. Katanya sebelum dipanggil atau dalam proses pemanggilan ke kepolisian begitu, klien Anda sempat kelepasan gitu. Saya menggunakan kata kelepasan karena saya juga tidak tahu apa yang mendrive yang bersangkutan atau klien Anda ini berbicara seperti itu. Kabarnya dia mengatakan kepada sesama tersangka lainnya gitu kalau saya bisa saya bisa membuat hukuman saya nantinya 2 tahun 8 bulan penjara. Benar atau tidak? Kebenarannya dari mana gitu loh. Okay. Kita harus pastikan dulu ya kan. Bukti-bukti apa gitu yang artinya untuk meyakini bahwa ucapan itu benar atau tidak gitu kan. Itu kan hanya penyampaian dari pihak siapa, saya nggak tahu juga siapa yang menyampaikan itu. Ya, tapi kan faktanya ya kita lihat bahwa ya sampai hari ini kan ya kita lihat prosesnya kan berjalan lancar juga kan. Oke. Nanti pihak dari proses dari kepolisian kan tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan ya pasal-pasal yang dikenakan ya kita tahu sendiri. Berat ya kan? Hukuman maksimalnya ya? Maksimal ya kan. Jadi saya rasa sih ya itu hanya rumor-rumor aja lah yang saya rasa tidak bisa diyakini kebenarannya gitu. Kalau rumor lagi-lagi karena ini muncul di media sosial dan Abang menjadi salah satu pihak yang tentunya mempunyai tupoksi untuk menjawab gitu. Ini bukan kasus pidana pertama Mario. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Sebelumnya belum pernah terlibat dalam kasus apapun. Oke. Soalnya lagi-lagi kan ada yang kayak spilling thread begitu, Bang. Abang mungkin baca kali di Twitter. Itulah, ya. itu kan makanya rumor. Makanya kan saat ini yang terpenting adalah bagi kami ya. Bagi kami artinya yang diutamakan dulu adalah kesembuhan korban. Itu dulu lah yang itu juga didoakan ya. Jangan dulu ada rumor-rumor yang artinya tidak sesuai fakta ya. Ya kan. Sebaiknya mari kita bersama-sama mendoakan kesembuhan daripada Adinda David. Ya, itu yang terpenting. Tapi klien Anda tahu ya rumor-rumor tersebut, terus kemudian apakah ada yang menyampaikan ke yang bersangkutan gitu, Mario? Kalau tahu atau tidak saya juga tidak bisa memastikan itu. Yang pasti kan klien kami kan tidak menggunakan alat komunikasi sama sekali. Ya tidak ada, karena ya di dalam kan dilarang, tidak bisa ya kan. Dan jadi sehingga ya apakah dia tahu atau tidak itu sulit kita untuk memastikan. Namun di sini perlu kami luruskan juga ya, jangan sampai lagi berkembang rumor-rumor yang tidak berdasarkan fakta ya kan. Bahwa proses hukum ini kan ini menurut saya udah berjalan dengan baik ya, udah sesuai dengan aturan main yang benar gitu kan. Polisi juga bekerja profesional. Marilah kita berikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian. Persoalan hukum ini kan klien kami sudah menjalaninya dari sekarang ya, sehingga tidak ada lah istilahnya ya kayak seperti rumor-rumor berkembang bahwa ada ya intervensi dari pihak keluarga dan pihak lain yang ingin meringankan klien kami. Tidak mungkin. Ini semua sudah terbuka ya kan, bahkan diawasi oleh publik melalui media ya kan. Bahkan ya kita tahu dengar sendiri kan, juga beberapa pihak dalam hal ini juga ada dalam kekuasaan kan juga ikut ya memantau lah istilahnya, yang mengawasi. Jadi tidak mungkin lah itu ya. Jadi proses hukum artinya terus berjalan. Kami menghormati proses hukum. Namun di sisi lain kami juga harus artinya bersimpati dengan keadaan korban. Makanya kan setiap kali saya bertemu dengan klien saya tuh selalu kita berdoa bersama. Di depan penyidik ini kita berdoa. Bahkan kan lalu pernah juga kami pihak dari klien kami ya, artinya tim kuasa hukum daripada Mario itu datang ke rumah sakit. Di sana kami juga berdoa. Artinya kami selalu mendoakan. Jadi ini bukan hanya untuk pencitraan, tidak. Kami tidak melakukan pencitraan di sini. Tapi kami harus benar-benar bersimpati. Ya, kami juga tidak membenarkan kan setiap kekerasan yang terjadi ya kan. Ya, apapun itu ya harus proses hukum harus berjalan. Tidak dibenarkan. Namun di sisi lain kan ini ada korban. Ada apapun alasannya.
Namun kan ini ada korban yang harus kita doakan agar supaya korban secara pulih, segera pulih ya. Bisa pulih, bisa kembali seperti sedia kala gitu. Kita doakan juga buat keluarganya. Nanti saya ingin gali lagi terkait dengan bagaimana harapan Mario terhadap korban ya. Tapi tadi Bang Dolphy mengatakan sesuatu hal yang menggelitik terkait dengan komunikasi, kemudian juga dari keluarga seperti itu. Selama dalam proses hukum ini, apakah Mario diberikan kesempatan untuk kontak begitu, menghubungi keluarga? Belum ada. Jadi belum ada. Karena saat ini kan klien kami itu masih ditahan ya di Polda Metro Jaya, dan memang di situ memang tidak mudah juga kita ketemu karena harus ada pendampingan penyidik kalau mau bertemu gitu. Karena kayak tadilah saya sebagai kuasa hukum mau bertemu, tapi dapat informasi dari petugas ya Tahati Polda bahwa harus komunikasi dengan penyidik dulu. Wah, nah, panjang ya prosesnya. Tapi kami coba menghubungi penyidik tadi, penyidik mengatakan, oh ini beliau mau diperiksa lagi hari ini. Sehingga mungkin lebih baik ketemu pada saat pemeriksaan gitu. Jadi dari tim kuasa hukum sendiri itu hanya bisa bertemu dengan klien pada saat pemeriksaan? Ya, pada saat pemeriksaan. Dalam 1 minggu pemeriksaannya berapa kali, Bang? Ini kan pemeriksaan terakhir itu sebelum rekonstruksi ya. Setelah rekonstruksi baru hari ini kami dapat kabar bahwa akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Jadi tidak pernah ada komunikasi atau katakanlah ya lagi-lagi kalau misalnya saya lihat di film-film hukum begitu kan suka ada bentuk komunikasi atau katakanlah diskusi begitu antara harusnya sih kalau kuasa hukum. Diatur dalam aturan kan memang kalau untuk kuasa hukum bisa bertemu. Bisa kan untuk diskusi, tapi ini belum ada kesempatan sama sekali. Belum tahu pasti ya kenapa ada penyampaian seperti itu. Mungkin kami juga ingin mengklarifikasi kepada penyidik nanti. Nanti sekalian ditanya begitu ya Bang ya. Berarti keluarga sampai dengan saat ini, Bapak dan juga Ibu, belum pernah ada yang bertemu dengan Mario? Belum bertemu. Mario nggak nanya Bang? Waktu pemeriksaan terakhir sempat nanya. What did he ask? Ya cuman kan karena seperti itu ya mau gimana ya kan. Apa yang dia tanya? Makanya nanti kami juga akan coba tanya kembali ke penyidik nanti. Yang dia tanyakan gimana Bang? Bagaimana kabar orang tuanya? Pertemuan terakhir antara Mario dengan kedua orang tuanya berarti kapan? Seingat saya waktu di Polres ya. Tidak ada Mario cerita begitu apa yang dipesankan oleh kedua orang tua? Nah itu saya tidak dengar. Kalau cerita dengan keluarga saya waktu itu tidak tahu. Berarti sampai dengan saat ini bahkan dari pihak keluarga apakah ada yang menghubungi Abang begitu untuk bertanya? Saya kalau untuk masalah untuk kunjungan saya selalu mengatakan bahwa silakan aja langsung. Mungkin kecuali saya diminta ya. Ya, tapi tidak ada yang nanya soal kondisi Mario sama Abang? Karena memang kondisi saat ini kan memang belum, ya itu tadi kan kita ke tahanan ya harus koordinasi dulu dengan penyidik. Enggak, soalnya lagi-lagi kalau membandingkan dengan saya, jadi komparasi dengan saya gitu maksudnya. Kalau seorang ibu gitu kan pasti kan penasaran kondisi anaknya seperti apa gitu. Lagi di tahanan makannya bener apa enggak, bagaimana kabar dia hari ini begitu. Dan ini kan aksesnya cuma bisa Abang. Perasaannya kan saya belum ketemu. Kalau saya keluar ketemu mungkin saya bisa tahu nanti. Tapi kan belum bertemu jadi saya belum tahu itu. Iya, maksud aku. Seperti perasaannya. Iya, maksud saya kan aksesnya cuma bisa lewat Abang begitu. Tidak ada inisiatif apapun dari keluarga. Belum ada, belum tahu. Oke, ini lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan tersendiri ya pemirsa terkait dengan bagaimana proses hukum ini berjalan, kemudian dari keluarga yang bersangkutan, keluarga Mario dan Satrio ini bagaimana bisa memantau kondisi anaknya, ya mau nggak mau karena kan hubungan darah tidak bisa lepas gitu, walaupun dengan adanya proses hukum yang sedang dijalani oleh yang bersangkutan. Nah, Abang, berarti kan prioritas dari Mario saat ini adalah kesembuhan dari David. Selain doa, Mario ada juga kepikiran atau mengatakan sesuatu, apakah ingin membantu pengobatan atau katakanlah apalagi begitu, what can I do more? Ya kalau itu kan saya belum mendengar ya, cuman ya waktu awal yang pernah saya dengar waktu itu memang pernah ditawarkan kan. Waktu itu pernah bertemu ya orang tua daripada klien kami itu. Katanya pernah bertemu di rumah sakit dengan orang tua dari korban. Namun kan setelah itu kita tidak mendengar lagi cerita tentang itu ya, seperti itu. Berarti belum ada update atau perkembangan apa-apa ya Bang? Ya, belum ada. Abang,
Kalau sekarang buat Abang deh klarifikasi apa tidaknya gitu, karena lagi-lagi kita dapat informasi gitu, semenjak Abang mengiyakan untuk menjadi kuasa hukum dari Mario Dandisatrio sampai dengan saat ini, kabarnya juga sempat mendapat semacam teror tanda kutip, telepon-telepon dari orang yang tidak dikenal. Jadi semacam itu. Jadi ya menurut kami sih bentuk ya. Jadi ya kami tidak mengatakan bahwa ada ancaman apa, tidak ada memang. Tapi menurut kami ya bingung juga kan, dapat dari mana telepon kami, terus bertanya sampai hari ini juga, sampai kemarin saya masih dapat SMS pingin bertemu dari kantornya, langsung menyebut nama kantor saya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan menurut saya tuh ya tidak biasanya. Kalau biasa kan kalau ada orang yang misalkan mau berkenalan dengan kita, tentu ya memperkenalkan diri dulu lah. Betul. Saya siapa, ya kan. Terus saya punya masalah, maksudnya mungkin bisa menghubungi, bisa ditelepon. Ya terkadang kalau kita telepon balik nggak bisa. Oke, ya karena ada telepon yang kita coba telepon balik nggak bisa dihubungi. Nomor itu ya. Maksudnya apa? Katakanlah isi SMS-nya apa? Pengen bertemu, ngajak Abang ketemu? Mengatakan, kadang mengatakan juga ini dari media, tapi kan kita tidak tahu media dari media mana gitu kan. Oke, nggak ada profile picture-nya seperti apa? Iya, jadi tidak jelas. Sehingga bagi kami ini ada apa? Jadi makanya kami pikir ya apakah ini bentuk-bentuk teror atau bagaimana? Ganggu ya tapi? Iya. Sebelum ini kasus apapun yang Abang tangani pernah mendapat? Biasanya kalau ada orang yang ingin meminta bantuan hukum kepada saya tuh biasanya selain melakukan SMS, menelpon, memperkenalkan dulu saya ini, ya saya ada masalah ini, bisa saya menghubungi, ya saya ya welcome gitu, sama siapa saja ya membutuhkan bantuan hukum ya kita pasti akan bantu gitu. Selama itu ya benar ya kita pasti welcome gitu. Dan saya biasa langsung berhubungan lewat telepon gitu, lewat arti berbicara langsung. Tapi kali ini kok seperti hanya SMS yang menanyakan lagi di mana, ya kan? Oke, ini kasus pertama yang mana Abang dapat gangguan seperti ini atau pernah ada nggak sebelumnya? Kalau ini baru kali ini. Oke. Baru kali ini. Baru kali ini ya. Ya dapat. Jadi saya nggak mengatakan gangguan ya. Saya hanya mengatakan ini apakah fenomena, ini bentuk teror atau apa ya. Ya kalau gangguan saya tidak merasa terganggu sebenarnya. Nanti kalau diomong gitu makin banyak lagi telepon yang masuk. Tapi fenomena yang berbeda begitu ya dari ketika Abang mengurusi kasus-kasus yang sebelumnya. Karena kan begini Mbak, masalahnya ini udah resiko pekerjaan kami gitu sebagai lawyer. Apalagi kan kalau saya kan kayak nomor telepon saya ada artinya terpampang di website saya. Jadi kan ya kita sudah harus siap gitu. Jadi ya tidak artinya kita tidak harus takut gitu ya. Ya kita sudah siap menerima resiko gitu. Tentunya dengan kewaspadaan. Oke, jadi nggak berniat untuk membawa ke ranah hukum nih ya? Tidak ada, belum terpikirkan. Ya. Kecuali mungkin sudah ada ancaman secara langsung ya mungkin ya. Tapi karena belum ada seperti itu ya kami rasa itu masih ya sah-sah saja, masih biasa-biasa aja. Gitu. Masih bisa dicek lewat aplikasi begitu ya? Lagi disebut. Oke, terakhir mungkin Bang Dolfi. Mengingat proses hukum ini masih akan berjalan cukup lama begitu ya Bang Dolfi, dan ya saya harap juga tim kuasa hukum harus sehat-sehat ya karena pekerjaannya cukup panjang ke depannya. Dari Mario sendiri mungkin ada apa ya? Bukan harapan ya, apa ekspektasi dia gitu ketika dia menjalani proses hukum sepanjang ini. Terus kemudian apakah menurut dia tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian saat ini sudah seyogyanya, sudah sewajarnya, atau seharusnya masih ada lagi yang terlibat atau ditetapkan terlibat oleh kepolisian? Tidak ada sih, tidak ada penyampaian apa-apa. Beliau hanya ya kalau ditanya polisi beliau jawab, kalau nggak beliau diam. Oke, memang tidak talkatif ya, tidak terlalu talkatif ya anaknya. Jadi kalau saat tidak berbicara dia diam. Oke, ini juga klien pertama Abang yang tidak terlalu engage begitu betul. Dengan Abang? Saya nggak tahu kenapa alasannya ya, cuma yang setahu saya sih ya karena beliau juga ini masih umurnya 19 tahun ya. Mungkin ya kita nggak tahu anak-anak seperti apa gitu. Ya makanya but still gitu, ada yang ya kalau lagi-lagi kalau dari kacamata kan saya bukan orang yang dewasa banget yang udah 30-an, udah ya, karena masih 19 tahun juga. Apakah Abang masih butuh gitu kayak pendampingan dari orang-orang yang lebih kenal dengan klien Abang gitu, ya, Mario? Sebenarnya kami berharap sih memang harusnya beliau diperiksa dulu ya kejiwaannya. Why? Ya kan
kita kan nggak tahu ya. Kalau saya kan nggak bisa memastikan. Kalau saya mungkin ahli psikologi, mungkin saya akan bisa, oh ini kenapa gitu. Tapi kan ya saya tidak tahu, saya ini orang hukum gitu kan. Tapi tapi kan abang berpengalaman gitu untuk berdialog atau katakanlah ya berinteraksi begitu dengan klien ya, abang. paling kita hanya sebatas kan mengetahui ya eksternal ya, di luar ya. Tapi kalau kedalamannya kan kita, karena saya bukan ahlinya, saya tidak akan pernah tahu untuk membaca apa yang ada di pikiran dia. Sementara ya abang kan itu butuh harus ahlinya dong. Iya. Ya kan harus ahlinya. Jadi ya agar supaya juga memang penegakan hukum juga ini bisa berjalan adil, ya harusnya sekalipun dia mungkin ya sebagai pelaku, tapi kan ada hak-hak dia yang mungkin juga harus dipenuhi gitu. Betul, sebagai warga negara Indonesia ya. Ya, betul. Baik, Bang Dolfi, ya sesuai dengan tadi yang saya katakan, ini proses hukum masih berjalan panjang. Bang Dolfi juga tetap harus jaga kesehatan ya terkait dengan bagaimana kita mengawal kasus ini berjalan sesuai dengan aturan dari negara. Tapi karena durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu juga dialog kita pada malam hari ini, Abang. Terima kasih banyak sebelumnya telah mau meluangkan waktu hadir dalam program One on One. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan nih Bang Dolfi ya. Bisa kita ganggu lagi ya, karena awak media pasti akan mengganggu Abang selama proses hukum ini berjalan. Terima kasih sekali lagi Bang Dolfi. Terima kasih. Thank you banget. Thank you. Pemirsa, demikian program One on One. Saya Fani Imania. Terima kasih. Sampai jumpa.